Tapi semakin Rahmat ini berusaha nggak kepo, suara kentongan itu justru berbunyi makin intens lagi, Wak. Dan anehnya bunyi kentongan itu lama-lama membentuk alunan lagu Jawa. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Senin ini, kali ini waktunya aku menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wak part 261. Ya, tapi sebelum itu aku mau nanya nih sama kalian. Kalian pernah nggak, Wak, denger lagu yang judulnya Suwe Ora Jamu? Pernah? Kalau pernah nih, apa yang kalian rasakan waktu mendengar lagu itu? Pasti sebagian di antara kalian ngejawab ya senang-senang aja Nadia, atau biasa-biasa aja Nadia. Dan pasti nggak ada yang jawab aku takut Nat sama lagu tuh. Pasti nggak ada. Nah, tapi Wawa yang kisahnya akan aku ceritakan malam ini ternyata punya pengalaman horor dengan lagu itu. Dimana pada suatu malam di bulan puasa nih pula ya, Wawa ini mendengar sebuah kentongan yang tiba-tiba berbunyi dan membentuk irama lagu Suwe Ora Jamu. Dan ternyata Wak, lagu itu ada kaitannya dengan sosok wanita penjual jamu yang bergentayangan di desa Wawa akibat keinginannya itu tidak terpenuhi. Nah, kira-kira apa keinginannya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Cek kanan. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Rahmat dari Jawa Timur. Halo Mas Rahmat. Nah, jadi pengalaman horor yang dialami sama Rahmat ini, Wak, terjadi pada bulan Ramadan tuh loh. Nah, jadi nih ceritanya pada suatu hari menjelang bulan Ramadan, bulan puasa, Rahmat ini pergi ke masjid untuk sholat maghrib bersama ponakannya yang bernama Ray dan juga teman yang namanya Dendi, bertiga nih. Setibanya di sana, Wak, mereka bertiga melihat ada sesuatu yang tidak biasa. Dimana pada saat itu ada sebuah keranda jenazah yang diletakkan di saf jemaah paling depan. Ya, seperti akan disolatkan lah gitu jenazah ini kan. Nah, melihat itu, Ray, ponakannya Rahmat, tiba-tiba bilang gini, Om, kita sholat di rumah aja lah Om, yuk. Itu ada yang meninggal, aku takut Om, kata dia kayak gitu. Alah, udahlah, nggak apa-apa, nggak usah takut. Kamu ikutan sholat biar kamu tahu juga gimana caranya sholatin jenazah, kata Rahmat kayak gitu kan. Nah, Rahmat berusaha untuk menenangkan Ray lah gitu. Dah, akhirnya Ray pun iya aja, dia pun masuklah itu ke masjid untuk mengambil wudhu. Nah, pas mereka lagi wudhu ini, Wak, si Dendi kawannya Rahmat ini tiba-tiba ngomong, Mat, kok nyium bau melati nggak, Mat? Kok tumbennya masjid ini ada bau melati, kata si Dendi. Masa? Aku nggak nyium, tapi pun kalau misalnya ada itu biasanya dari melati-melati yang dikalungkan di keranda itu, Wak, kata si Rahmat. Nah, akhirnya mereka menoleh lah itu ke arah keranda, Wak, dan memang betul mereka melihat ada rangkaian bunga melati yang ditaruh di atas keranda kayak gitu, yang dikalungkan di keranda lah gitu kan. Nah, nggak lama kemudian lanjutlah lagi nih wudhu. Nah, tiba-tiba Rahmat mencium aroma juga, Wak, tapi bukan aroma melati. Bau busuk yang kucium, nah dia macam bau bangkai. Bahkan saking busuknya bau itu, Wak, Rahmat ini sampai mau muntah gitu. Ini bau apa nih, busuk kali.